Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan Allah solusi terhadap permasalahan hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kau mencuci ayam, cuci 2 kali. Kenapa 2 kali, Mak? Karena kakinya 2. Nanti kalau kambing kau cuci 4 kali. Kenapa 4, Mak? Karena kakinya 4. Kita tak paham. Sekarang baru paham. Dijatuhkan ke lantai, disembelih potong, 4 mesti putus. Urat napas, urat makan, wajdain. Setelah 4-nya bersih, barulah kemudian orang itu boleh. Sumber rezeki yang tak bertepi. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan Allah solusi terhadap permasalahan hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Janji Allah, Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful. Enaknya ceramah di Bulungan, saya tinggal bacakan pangkal ayat, nyambung ke depan. Yang nyambung anak-anak lagi. Innaka la tukhliful mi'ad. Di tempat lain, innaka la tukhliful entah. Memang anak-anak di Bulungan ini luar biasa. Anak-anaknya hafal, apalagi bapak ibunya. Kalau nggak percaya, tes saja satu-satu. Sulitkah bagi Allah untuk memberikan rezeki? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Tapi kalau tidak ada usaha, bisa rezeki itu masuk ke mulut kita? Ini air minum dijamin 100% untuk Ustadz Abdul Somad. Betul? Untuk saya ini kan? Betul untuk saya. Tapi kalau cuman saya tengok aja, saya buka mulut, mau dia masuk ke dalam? Mesti ada usaha untuk membuka tutupnya, memasukkannya ke gelas, meminumnya. Ada kudrat, kemampuan, ada iradat, kemauan. Jangan gara-gara ceramah malam ini, kalau beriman, bertakwa, rezeki tak bertepi. Besok bapak-bapak bangun jam 8, jam 9, tak ada yang masuk kantor, marah Pak Bupati. Habib, jangan undang lagi Ustaz Somad, merusak etos kerja di Bulungan. Kalau ditanya sama Pak Bupati, kenapa kalian tak masuk kantor? Cukup dengan iman dan takwa, rezeki tak bertepi. Yang salah itu bukan Islamnya, yang salah itu bukan ustadznya, yang error itu orangnya. Ahlus sunnah wal jamaah mesti ada usaha. Saya diberi Allah Subhanahu wa ta'ala mata. Mata ini titipan Allah, ciptaan Allah, milik Allah, dipinjamkan Allah ke saya. Saya pakai untuk memandang ke kanan. Jadi kalau ceramah tidak ke depan aja, pandang ke kanan, pandang ke depan, pandang ke kiri. Apa yang Ustaz lihat? Saya nyari berapa orang yang nguap.
Kalau ada dua orang nguap, itu berarti indikasi bahwa jamaah mesti diselesaikan ceramahnya. Saya ceramah tadi jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 10, sudah lewat 65 menit, jamaahnya tak ada yang menguap. Jamaahnya kuat, saya pula yang tak tahan. Patutlah kata Pak Gubernur tadi disuruhnya pakai kursi. Ustadz pakai kursi kata dia. Saya bilang enggak Pak, saya kuat berdiri. Saya pikir tadi 45 menit selesai. Rupanya jamaah di Bulungan ini radikal semua. Radikal itu artinya orang yang menginginkan perubahan dengan semangat yang kuat. Itu asal kata makna radikal. Coba lihat kamus yang baik-baik. Tapi ada juga mengatakan radikal itu Pak Ustaz orang yang suka minum kopi radik kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun dengan menggunakan kekuasaan, kekerasan, memancung kepala orang, maka dalam Islam diajarkan la ikraha fiddin. Tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Kita diajarkan sholat maghrib ayatnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Saking groginya lupa lakum dinukum waliyadi. Lakum dinukum. Inilah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, bukan lil muslimin, bukan lil mu'minin, bukan lil nas, lil alamin. Mana buktinya Islam rahmat bagi semesta alam? Kemarin motong kambing, tidak boleh motong kambing dengan pisau tumpul. Saya alhamdulillah di rumah ada 5 golok tajam. Yang ngasih siapa? Juleha. Juleha itu siapa Pak Ustaz? Juru sembelih halal. Kasihnya saya golok. Saya kira hadiah sembarang hadiah. Rupanya disuruhnya saya motong. Saya ini ceramah berkuah, bersuara menggelegar, tapi hati saya lembut beb. Saya nggak sampai hati motong itu. Sampai sekarang belum pernah saya motong ayam. Tiba-tiba disuruh motong sapi, mau tak mau saya tunjukkan mana, saya bilang potong. Untuk konten aja. Setelah diupload selesai, setelah itu tahun ini tak ada saya motong satu pun, tak ada. Tapi kalau sudah dimasak disediakan, tak pula sampai hati saya untuk tidak menyelesaikannya. Ini makanya dalam Islam diajarkan idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Falyuhidda safratahu, tajamkan pisaunya. Tak boleh menyembelih dengan kuku panjang ditusuk ke leher ayam. Kaulah ayam yang jahat, setiap aku pergi kau masuk ke rumah. Tak boleh. Tak boleh disetrum, diambil listrik disetrum ke sapi.
tak boleh. Tak boleh pakai air. Kawan saya dari Majelis Ulama Indonesia meriksa ke rumah potong, dimasukkan mereka selang ke dalam mulut sapi sampai akhirnya tersedak mati. Rupanya tujuannya supaya dagingnya berat, karena bercampur antara darah dengan daging. Itu virus penyakit luar biasa. Mohon bapak-bapak dari kepolisian memeriksa rumah-rumah potong supaya disesuaikan dengan ajaran Islam. Ada penyakit namanya medco, med gila, ko sapi, medco sapi gila. Kenapa? Darahnya tidak keluar, dagingnya tidak dimasak, tidak dicuci menurut ajaran Islam. Sapinya disetrum, tumbang, dipotong, tidak dicuci, langsung aja dikasih kecap, tidak dimasak 100%, di atas api bolak-balik dimakan, barbecue, yummy. Habis itu berputar-putar kepala, medco sapi gila. Dalam ajaran Islam, di dalam darah itu ada bakteri, virus, kuman, penyakit. Sembelih, habis darahnya semua bersih, dagingnya masih ada darah-darah, cuci, siram pakai limau, jeruk nipis. Setelah itu, mak saya dulu menasehati saya tak ada keluarga perempuan, anak pertama, adik laki-laki. Kau nanti pergi merantau jauh, kau sekolah, adik kau tak ada perempuan, aku sudah tua, kau nanti masak sendiri. Kalau kau mencuci ayam, cuci 2 kali. Kenapa 2 kali, mak? Karena kakinya 2. Nanti kalau kambing kau cuci 4 kali. Kenapa 4, mak? Karena kakinya 4. Kita tak paham. Sekarang baru paham. Rupanya kambing, sapi, kerbau darahnya merah. Dicuci sekali masih kotor, 2 kali masih kotor, 3 kali masih butek abu-abu, 4 kali baru bersih suci sampai tak ada najis. Dimasak dengan bismillah, dengan sholawat. Salatullah, salamullah. Setelah itu dibaca dengan bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sehat wal afiat. Syariat Islam menyelamatkan dari najis, kotoran, bakteri, kuman, penyakit. Falyuhidda safratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih zabihatahu, dan buat binatang itu tenang. Maka tidak boleh menyiksa binatang. Dulu Majelis Ulama Indonesia mempermasalahkan tulisannya stunning, bacaannya stunning. Pistol, pelurunya tidak keluar, hanya ditembakkan ke kening sapi, tapi tidak sampai mati. Kalau skalanya 7, sapinya hanya bodoh saja, otak kecilnya rusak. Tapi kalau sampai skala 8, mati dia. Kalau sampai mati, haram dimakan. Tapi kalau hanya sekedar bodoh aja, nggak apa-apa. Tembak lalu dia bodoh, nggak ngelawan, sembelih. Ini bisa juga ibu pakai kalau lakinya melawan. Jangan dipakai. Tembak otak kecilnya skala 7, setelah itu dia tak melawan, dijatuhkan ke lantai, disembelih potong, 4 mesti putus. Urat napas, urat makan, wajdain. Setelah 4-nya bersih, barulah kemudian orang itu boleh. Kalau tidak tahan darah jangan dicoba.
ini orangnya mabuk darah, begitu dipotong sapinya tak mati, dia masuk ambulan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini kata kita amalkan, dia menjadi solusi terhadap permasalahan umat dan sumber rezeki yang tak bertepi. Saya tutup dengan ayat, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Kalimantan Utara beriman, kalau penduduk Bulungan beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi, walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami cabut nikmat-nikmat ini semua. Mudah-mudahan Allah tetap menjadikan Bulungan Kalimantan Utara baldatun thayyibatun.